Kalau kehidupan kita sedang sempit, kehidupan kitanya sedang susah, kehidupan kita sedang tidak tenang, kehidupan rizki kita sedang tidak mudah, sedang susahnya kita mendapatkan rizki. Perhatikan, mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya kita berdoa kepada kedua orang tua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian tasawuf kita, masih tentang hakul waliden, hak kedua orang tua. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi mengatakan, wa yuqalu lil walidain 'alal walad asyaratu hukuk. Disebutkan, kata beliau, dikatakan untuk kedua orang tua terhadap anak ada 10 hak. Jadi para jamaah, orang tua kita pada kita sebagai anak punya sekitar 10 hak. Berarti kita sebagai anak juga punya 10 kewajiban terhadap kedua orang tua. Apa saja kewajiban tersebut? Beliau sebutkan ahaduha annahu idhahtaja ahaduhuma ila ta'am at'amahu. Salah satunya bahwa sesungguhnya apabila membutuhkan salah seorang kedua orang tua kita kepada makanan, niscaya kita sebagai anak berkewajiban memberikannya makanan. Ini hak pertama, yaitu memberikan makanan kepada kedua orang tua. Kapan kita wajib memberikan makanan kepada orang tua? Di saat keadaan orang tua membutuhkan. Di saat orang tua kita sudah dalam keadaan lemah, baik lemah ekonomi sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan makan sendiri, maka di saat itulah anak berkewajiban menyiapkan kebutuhan makan kepada kedua orang tua. Atau di saat dia lemah dalam bentuk fisik, sehingga dia tidak sanggup mengolah atau mencari makanan untuk kebutuhannya sendiri, di saat itulah seorang anak wajib menyiapkan dan mengolah makanan itu sehingga dapat dikonsumsi oleh orang tuanya. Karena setiap kita para jamaah sebagai manusia pasti akan datang kepada kita waktu di mana kita tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri atau tidak bisa mengolah apa yang telah ada untuk menjadi makanan yang kita konsumsi. Walaupun pada dasarnya sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Tin, yaitu Allah mengatakan bahwa kita diciptakan dalam sebagus-bagus bentuk, yaitu fi ahsani takwin, kata Allah. Allah ciptakan kita dalam sebagus-bagus bentuk, tapi kemudian summa radatnahu ila asfala safilin. Kemudian kita dikembalikan oleh Allah kepada bentuk yang paling hina. Dalam surah Yasin Allah mengatakan bahwa waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapapun yang Allah berikan umur panjang, artinya semakin bertambah umur, nunakkishu fil khalqi, semakin berkurang kita pada penciptaan. Semakin tuha katanya para jamaah, semakin lemah tu. Semakin tuha katanya, semakin ada kekurangan.
maka akan sampailah orang tua pada titik nanti tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Maka di saat itulah seorang anak berkewajiban menyiapkan, bahkan sampai menyuapkan makanan kepada orang tuanya. Ini hak orang tua dan kewajiban anak yang pertama terhadap kedua orang tua. Yang kedua, wasani idza taja ilal kiswati kasahu in qaddara alaihi. Apabila orang tua atau salah satu keduanya membutuhkan pakaian, anak berkewajiban memberikan pakaian kepada orang tua jika anak punya kemampuan untuk menyiapkan pakaian. Sebagaimana tadi makanan juga ada batas kemampuan orang tua untuk menyiapkan makanan, pakaian juga seperti itu. Ada masa orang tua kita miskin tidak bisa membeli pakaian, padahal dia butuh pakaian terutama untuk menutup aurat. Maka kita sebagai anak wajib menyiapkan pakaian kepada orang tua terutama untuk menutup auratnya, bahkan untuk berhias pada hari-hari tertentu. Para jemaah, wajib kita menyiapkan kalau kita punya kemampuan. Wa hakadha ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri qaulillah ta'ala. Kata Al-Faqih Abu Lais, ini kewajiban seorang anak menyiapkan makanan dan menyiapkan pakaian kepada orang tua apabila mereka butuhkan dipahami dari sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam surah Luqman ayat 15 Allah berfirman seperti demikian. Apa makna sahibhuma fid dunya ma'rufa? Secara arti bergaullah dengan keduanya di dalam dunia secara ma'ruf. Apa maknanya? Makna ayatnya Allah Ta'ala geyu getanya bergaul dengan orang syik secara ma'ruf. Faqala Rasulullah bersabda, al-musahabatu bil ma'ruf ayyata'amahuma idza jaa wa yaksuhuma idza arya. Makna bergaul dengan kedua orang tua secara ma'ruf, secara baik, adalah kita hendaknya memberi makan keduanya apabila keduanya lapar dan memakaikan pakaian kepada keduanya apabila keduanya telanjang. Artinya apabila keduanya tidak mampu memakai pakaian. Payah dah tulung bu ke menyo hanjit lagi baju. Payah tak pusuk bajai ke menyo hanjit lagi sok bajai. Nyan menurut Rasulullah makna sahib umafid dunia ma'rufah. Sehingga ulama memahami bahwa anak wajib menyiapkan makanan, anak wajib menyiapkan pakaian untuk orang tua. Dua boh. Kemudian yang ketiga, wasalisu idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khaddamahu. Apabila salah seorang kedua orang tua kita butuh kepada khidmat, pelayanan, perawatan, khaddamahu, niscaya anak wajib melayani, merawatnya. Sebagaimana makanan muno, orang tua semakin semakin lemah, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Aik le guruh drog. Lagi ada pegah muno, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Apalagi kalau sudah thumma radadnahu ila asfala safilin. Sudah ada dalam keadaan yang paling rendah. Bahasa Jawa Aceh ka Jawai, bahasa Indonesia sudah pikun. Maka di saat itu dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Maka sebagai anak kita berkewajiban untuk mengurus orang tua. Payah tanya nyuruh. Menyobarakon gerak jino payah tanya raek. Berakon je ke mana gerak jino payah tanya semana. Barakon jut getung ismayang gerog jino payah tanya yang putung ismah mayang. Barakon kadang ate ke sembayang jut gedang gerog jino payah tanya pedang. Karena berdiri adalah rukun pada sembahyang fardu. Kalau sudah tidak bisa berdiri boleh duduk. Artinya kalau sudah tidak bisa berdiri sendiri atau dibantu oleh orang lain atau menggunakan alat bantu baru boleh
duduk. Kalau ada orang yang membantu punya anak bisa dipegang, maka peganglah orang tua kita agar bisa salat dengan cara berdiri. Payah tamat. Berakon gedang gerok je noh hanjit le gedang dan sembahyang gekeun kamar ku fiak berubah untuk sembahyang. Payah tamat. Itulah maknanya pelayanan atau perawatan. Baik watai ka Tuhan urang si dah darawat nanya aduh hati aja wa pandai jumpa. Ya kan? Le yang jino watai ka Tuhan urang si yati ba pandai jumpa. Apakah menempatkan orang tua di pantai jompo termasuk merawatnya? Tidak. Itu mungkin bahagian dari membuang, yaitu melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak kepada negara yang diwakili oleh pantai jompo. Pun fitnah ne. Tanya tiploh tu rojih bagonya nanam thidro pi yang ge ati ba pantai Tuhan. Itanya thidro gopnya bantu ha kate ati ba pantai jompo. Maka kita tidak menunaikan hak orang tua. Kalau kita tidak bisa merawat sendiri, boleh kita gaji orang lain untuk merawat. Tak sewa urang lain untuk rawat urang si kitanya. Maka lihat para jemaah di luar negeri, orang bagaimana memperhatikan orang tuanya, perawatan orang tuanya, sehingga kita lihat banyak orang-orang kita di Indonesia bekerja ke luar negeri untuk merawat orang tua. Hai temung merawat gerai gop ikerja. Imitapeng ipupah urang yu rawat mak. Imitapeng ipupah ya urang untuk rawat ayah. Itanya handa temung rawat gerai tiati ba pandai jumpo. Pegah tegak kitanya ngawat lawan gerai. Igop hai temung rawat gerai pupah gop. Nah, seandainya kitanya ada tim lagi nya, tunggu urang-urang yang nak kerja luar negeri nya ada payah duit luar negeri. Nah, ini urang tuha yang perlu perawatan. Warabi'u idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Yang keempat, hak orang tua pada anak apabila orang tua memanggil anaknya. Ajabahu, niscaya anak wajib mengijabah, menerima panggilannya, wa hadarahu dan menghadirinya. Pesan katanya, guyuwa, wajib hukumnya pulang. Bukan sunat. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak supaya tidak pulang. Telepon idih sigli kadang mak. Telepon kawo ti nak pu perle. Alasan kita yang hanjuk kuo yang orangnya sibuk dah. Tidak ada alasan. Wajib hukumnya anakku pulang. Kon sunat. Wajib. Itu adalah hak orang tua. Sehingga saat kita beralasan dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan pekerjaan kita, dengan sebab anak dan istri kita, maka di saat itu kita telah mengutamakan yang lain daripada orang tua. Ingat dalam hadis tentang Alqamah, Rasulullah berpidato di pinggir kubur Alqamah, "Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah." Siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka untuk orang tersebut laknat Allah. Jadi jangan jadikan alasan keluarga apalagi pekerjaan untuk tidak pulang kalau disuruh pulang oleh orang tua. Wal khamisu idza amarahu bi amrin ata'ahu malam walam ya'mur bil maksiati. Yang keenam, yang kelima, kewajiban anak, hak orang tua. Apabila orang tua memerintahkan anak dengan suatu perintah, anak wajib mentaati perintah tersebut selama orang tua tidak memerintahkan anak dengan bermaksiat. Karena kaidah dasar la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Munyo yang giyubun maksiat dumso hanya taat. Tapi kalau yang diperintahkan bukan perbuatan maksiat, sekalipun bukan ibadah, hanya persoalan mubah, maka kita sebagai anak wajib taat ke urang si. Ke urang si wajib taat. Jadi menyogoyu oleh orang cik tidak boleh membantah berarti. Tanya sebagai anak. Menyo anak umit tu roji hotel anak umit tu mana ada depu je dah bantah. Anak ada depu anak lemenya katuha pun ada depu. Menyo mentang dah je bantah berat katanya berarti.
Katuha menteng tajuk bentah urung si. Ingat, durhaka. Nah. Kemudian yang keenam wasadisu ayatakallama ma'ahu billain wala yatakallama ma'ahu bikalamil ghalid. Hendaknya seorang anak berbicara bersama orang tuanya billain dengan lemah lembut. Kata Allah, wa qul lahuma qaulan karimah. Berbicaralah dengan keduanya dengan perkataan yang mulia. Lain artinya lemah lembut. Jadi mau tutung dengan urang cik danyo harus dengan suara yang lemah lembut, dengan nada suara yang rendah. Wala yatakallama ma'ahu bil kalamil ghalidh. Jangan kita sebagai anak berbicara bersama orang tua dengan kalam, dengan tutur kata yang kasar atau yang keras. Lanjut. Wala tanharhuma kata Allah. Jangan engkau hardik keduanya. Bek gathatu tu, bek kreh tu dengan urang cik. Ya. Kemudian yang ketujuh, alla yad'uhu bismihi. Kewajiban anak, hak orang tua pada anak yang ketujuh, hendaknya seorang anak tidak pernah memanggil orang tuanya dengan namanya. Jadi hanjut ke tanya anak, tahoi urang cik ngan nan ke. Maksud sonan urang cik tanya Ismail. Hanjut dak hun. Ai Ismail, tidak boleh. Ya. Kecuali diidafah dengan kata lain. Tapi yang sebagusnya panggillah dengan nama yang menunjukkan dia orang tua kita. Ngan pu tanya biasa ayah, bapak, abi, abu dan sebagainya. Bek tahoi dengan nan. Karena di saat kita memanggil orang tua kita dengan nama, kita telah merendahkannya. Jadi kita turunkan derajatnya dari orang tua menjadi seperti kawan. Tantangan deh. Atau adik deh. Tahoi dengan nan. Maka haram anak memanggil orang tuanya dengan nama. Dan itu termasuk kedurhakaan. Yang kedelapan, ayyamshi khalfahu. Ayyamshiya khalfahu. Hendaknya seorang anak berjalan di belakang orang tuanya. Jadi kalau kita berjalan bersama orang tua, tidak boleh kita sebagai anak mendahului di depan orang tua, juga tidak boleh berbarengan di kiri atau di kanan orang tua, tapi kita harus di belakang. Kecuali kita diajak untuk jalan berbarengan, baru boleh berbarengan. Harus tanya likut. Para ulama mengibaratkan seperti kita dengan orang tua bagaikan hamba dengan raja. Pernahkah kita melihat hamba berjalan duluan? Tentu raja di depan, di belakangnya baru berderet hambanya atau pengikutnya. Seperti itulah katanya dengan urang cik. Urang cik dilai, yah dilai, mak dilai ke, likut baru tanya ane-ane. Tidak boleh beriringan, kecuali dipanggil. Gehoi kena kajak kamat kufiat, baru je sama-sama beriringan dengan orang tua. Kemudian yang kesembilan, ayyarda lahu ma yarda li nafsihi wa yukriha lahu ma yukrihu li nafsihi. Hendaknya seorang anak ridha bagi orang tua apa yang ia ridha untuk dirinya sendiri. Apa yang kita suka untuk diri kita sendiri, kita pun harus suka untuk orang tua kita. Apa yang enak kita makan, kita pun harus berikan itu kepada orang tua. Baik tanya galak dapat johnya kurang cik tanya yang hana galak adanya nabi. Artinya memberi sisa, memberi yang tidak kita inginkan kepada orang tua. Kedra tu yang got dapat joh, kurang cik yang hana got. Kedra dia mangat, kurang cik dia hana mangat. Berikan kepada kita sebagaimana kita ingin, mereka pun ingin seperti itu. Dan kita harus yukrihalahu benci bagi orang tua apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Artinya apa yang kita tidak suka untuk diri kita, jangan kita suka terjadi pada orang tua. Jadi yang haik gerak baiknya dia jo kurang ci. Igopnya haik reti hanagala ada bingonyan. Monyo dro da haik dapat jo, gopnya pin baik tapi haik gitu. Nah, jadi
Yang kita suka, itulah yang kita berikan untuk orang tua. Kemudian yang ke-10, ayyad'uwa lahu bil maghfirah kama yad'uwa li nafsihi. Hendaknya seorang anak berdoa untuk orang tuanya dengan ampunan sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Lagi tamu doa gerod. Sebagaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri, seperti itu juga kita berdoa untuk orang tua kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwa firman Allah dalam surah Al-Luqman yang berbunyi anishkurli wali walidaika ilayyal masir, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadaku kamu kembali. Itu makna bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan salat 5 waktu. Makna anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, sembahyang 5 waktu. Mulai dari zuhur sampai subuh, yang bersyukur kepada Allah. Sedangkan wali daika, bersyukur untuk kedua orang tua, sebagaimana kita salat kepada Allah 5 kali sehari semalam, maka seperti itu pula kita berdoa kepada ibu bapa kita minimal 5 kali sehari semalam. Nyan makna anishkurli wali daika. Bersyukur kepada Allah tak sembayang tiura malam 5 waktu. Bersyukur kepada kedua orang tua, doakan mereka sehari semalam 5 kali. Begitu kata para ulama. Katanya, wa fasyukurullahi ta'ala ayyusalliya fi kulli yaumin khamsi marat. Syukur kepada Allah yaitu kamu salat setiap hari 5 kali. Wa kadza syukurul walidain, seperti itu pula syukur kepada kedua orang tua, ayyad'u lahu fi kulli yaum khamsa marat, yaitu kamu doakan keduanya setiap hari 5 kali. Lagi semayang 5 go. Menanti kamu doa ke urang si 5 go para jemaah. Nah. Wa hakadza an Ibrahim alaihi salam. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai hikayah tentang Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli wali walidayya. Artinya Allah menampakkan kepada kita bahwa Nabi Nuh saja berdoa untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana kamu doa gerog Rabbighfirli, begitu juga dia berdoa untuk ibunya, bapaknya, wali walidayya. Jadi artinya jangan cukupkan berdoa sampai Rabbighfirli aja. Baik dah doa gerog teman-teman. Ya Allah, nupu ampun dosa long, nupu mudah rezeki long, nupu sehat badan long, nupu panjang umur long. Keyah tu kemak tu hantam tekun. Nupu ampun si ayah long, nupu ampun si mak long, nupu mudah rezeki urangnya, nupu sehat urangnya, nupu panjang umur urangnya. Jadi lihatlah bagaimana Nabiullah berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Dia tidak cukupkan doa untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kedua orang tuanya. Wa hakadza an Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti itu pula Allah mengikayah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, terimalah doa. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang mukmin pada hari engkau mendirikan hisab. Pada hari didirikan hisab. Nabi Ibrahim berdoa gerog, Rabbighfirli. Getamah wali walidayya untuk kedua orang tua. Bahkan getamah walil mukminin untuk seluruh orang beriman. Artinya Allah memberitahukan kita di sini para jamaah bahwa tidak cukup berdoa untuk diri kita sendiri. Tetap kita harus berdoa untuk orang tua. Bertamu doa guru sih. Walaupun tanya kaduha-duha, lagi orang kaduha-duha. Yang baik ni pakai bang kaduha hanali orang tua, tetap na orang tua. Tetap jangan lupakan doa kepada kedua orang tua.
Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa setiap anak, diriwayatkan daripada sebahagian sahabat radhiyallahu annahu qal, bahwa sebahagian sahabat berkata, tarkud du'a ilil walidain yudikul isya alal walad. Meninggalkan berdoa terhadap kedua orang tua dapat berakibat disempitkan kehidupan terhadap anak. Jadi lihat, kalau kehidupan kita sedang sempit, kehidupan kita sedang susah, kehidupan kita sedang tidak tenang, kehidupan rizki kita sedang tidak mudah, sedang susahnya kita mendapatkan rizki. Perhatikan, mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya kita berdoa kepada kedua orang tua. Beda begini pula ini, mungkin bukan karena tidak pintarnya kita mencari rizki, tapi karena kurangnya kita berdoa kepada kedua orang tua.